Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1853 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai ayat 21. Di bawah perikop Saul diurapi menjadi raja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Saul dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Firman Tuhan ini menceritakan tentang Saul dan bujangnya yang sedang mencari keledai-keledai bapaknya yang hilang. Mereka telah berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi mereka belum juga menemukan keledai orang tuanya. Ketika mereka berada di tanah Suf, Saul kemudian mengajak bujangnya untuk pulang ke rumah, karena Saul sudah tidak pulang 3 hari karena mencari keledai-keledai bapaknya. Di tanah Suf itu bujangnya Saul mendapat informasi bahwa di daerah itu ada seorang pelihat atau seorang nabi, di mana mereka percaya pelihat itu, kalau mereka datang dan menanyakan sesuatu, maka dia akan memberitahukan kepada mereka di mana keledai-keledai bapaknya berada. Tapi rupanya kehadiran Saul sudah dinubuatkan Tuhan kepada Samuel. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu dahsyat luar biasa. Sehingga ketika kita betul-betul percaya pada perkataan firman itu, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada kita ketika kita percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Saudara perhatikan di sini bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, saudara lihat di sana bahwa apa yang Tuhan firmankan itu betul-betul terjadi. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita mendapat satu kepastian. Ketika kita percaya pada firman, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja di luar logika kita, di luar nalar kita. Itulah mujizat. Kalau sesuatu hal yang biasa itu bukan mujizat. Mujizat itu adalah hal yang tidak bisa kita manusia kerjakan, lakukan. Yang bisa lakukan mujizat adalah Tuhan. Amin. Dan ketika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat. Saudara yang sakit pasti disembuhkan. Saudara yang mengalami satu tekanan, persoalan, pergumulan yang berat sekalipun, bagi pandangan saudara-saudara sudah nggak mungkin dapat bebas keluar dari masalah tekanan yang saudara sedang hadapi saat ini. Tapi ketika saudara pegang firman Tuhan, maka kuasa firman yang akan menguasai kita. Dan Tuhan akan bekerja ketika kita percaya pada firman Tuhan itu. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja dengan hal-hal yang hebat luar biasa. Sehingga saudara akan terkagum-kagum akan pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar percaya pada setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Dan semua yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Ketika kita mengamini, mengimani, maka sesuatu yang heran dan ajaib itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita lihat, nubuatan firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi, pasti tergenapi, pasti terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa Tuhan sudah menubuatkan bahwa Saul akan berjumpa dengan raja yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Saudara, perhatikan di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang Tuhan tujukan kepada kita pasti terkonfirmasi. Amin. Saudara, kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara minta tanda, Tuhan akan berikan tanda untuk menjadi satu konfirmasi kepada saudara. Amin. Mungkin saat ini saudara sedang menanti satu jawaban. Saudara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan kita. Kalau saudara meminta sesuatu, saudara minta tanda kepada Tuhan, saya percaya saudara,
Kalau Tuhan yang beracara, maka Tuhan akan mengkonfirmasi tanda-tanda saudara dengan kebenaran firman. Saya pernah mengatakan begini, konfirmasi dari Tuhan itu bisa melalui firman Tuhan yang kita baca, bisa sesuatu yang kita dengarkan, mungkin dari khotbah atau dari renungan hamba-hamba Tuhan, dan bisa saja melalui penglihatan kita akhirnya terkonfirmasi melalui beberapa kejadian yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, dan akhirnya di sana kita betul-betul melihat ini konfirmasi dari Tuhan. Amin. Saya percaya nubuatan firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi. Apa yang Tuhan firmankan, nubuatkan kepada Samuel bahwa besok Raja Israel itu akan datang berjumpa dengan Samuel, dan itu terjadi, saudara. Saudara lihat contoh-contoh dalam Alkitab, bagaimana janji tentang Mesias yang akan lahir ke dunia, lahir di Bethlehem, itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus, dan barulah tergenapi ketika Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem. Semua terkonfirmasi, semua tergenapi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari perjanjian lama itu menarik, saudara. Kalau saudara memperhatikan perjanjian lama itu banyak kata-kata nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Juru Selamat, bukan lagi bangsa Israel, tetapi Juru Selamat dunia. Amin. Jadi perjanjian lama itu mengarah kepada Yesus Kristus. Dan perjanjian baru itu penggenapan semua atas nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Haleluya. Jadi zaman kita sekarang adalah zaman-zaman di mana Tuhan menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan firman Tuhan itu pasti, kalau itu dari Tuhan, pasti tergenapi. Amin. Pasti terkonfirmasi. Kalau bukan dari Tuhan, pasti tidak akan terjadi, saudara. Pasti tidak akan terkonfirmasi. Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi kalau bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, pasti terjadi. Haleluya. Dan benar, saudara, apa yang Tuhan nubuatkan kepada Samuel bahwa besok dia akan berjumpa dengan Raja Israel, itu terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, Tuhan memakai Saul dari suku Benyamin, suku yang hina, suku yang dikucilkan, suku yang kecil, yang sedikit. Tapi perhatikan, Tuhan pakai Saul dari suku Benyamin untuk menjadi raja pertama di Israel. Amin. Saudara, kalau kita masih ingat beberapa hari yang lalu, kita belajar tentang pasal-pasal terakhir di dalam kitab Hakim-Hakim. Di sana ada kejadian unik, di mana di sanalah cikal bakal suku Benyamin dikucilkan. Suku Benyamin memberontak dan melawan saudara-saudaranya. 11 suku berperang melawan satu suku. 2 kali suku Benyamin itu menang. Dan yang ketiga, barulah mereka dikalahkan dan di sanalah mereka dikucilkan. Hampir rata dengan tanah. Hampir semua suku Benyamin itu mati, saudara. Tapi disisakan supaya tidak ada satu suku Israel yang terhilang. Sampai perempuan untuk mereka itu orang Israel sediakan supaya suku Benyamin itu terpelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, raja pertama Israel itu dari suku Benyamin. Suku yang dikucilkan, suku yang dianaktirikan kalau bisa saya katakan. Tetapi sudah perhatikan, raja pertama di Israel justru datang dari suku Benyamin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saul merasa minder ketika Samuel mengatakan bahwa dia ini calon raja Israel. Makanya dia berkata, saya ini orang dari suku Benyamin, orang yang paling hina di antara suku Israel. Mana mungkin saya bisa jadi raja? Saudara yang dikasihi Tuhan, Saul benar dari suku Benyamin yang hina, yang kecil, yang dianaktirikan. Tapi saudara belajar, Tuhan justru memakai orang-orang hina, orang-orang biasa, orang-orang yang terbuang untuk diangkat Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saat ini saudara merasa saudara orang yang paling hina di dunia ini, karena mungkin latar belakang saudara yang begitu berat, hina, karena saudara telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Mungkin saudara, keluarga, teman saudara tidak dapat mengampuni dosa yang sudah perbuat, sehingga saudara merasa orang yang paling hina. Saudara merasa orang yang biasa karena mungkin latar belakang pendidikan saudara yang bukan sarjana, bukan S2, bukan S3. Saudara hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP, dan seterusnya. Lalu saudara merasa minder. Saudara, dengar ini baik-baik. Saul dari suku Benyamin yang paling hina, tapi Tuhan pakai menjadi raja Israel yang pertama. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan gak melihat saudara dari suku mana. Tuhan gak melihat saudara orang hina, orang terbuang, orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang sebelah mata, dan seterusnya. Dengar ini baik. Di saat Tuhan punya rencana indah buat saudara, Tuhan tidak peduli masa lalu saudara. Tuhan peduli dengan masa depan saudara. Amin. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita yang biasa-biasa, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Sehingga kita yang tadinya hina, Tuhan akan angkat derajat kita. Tuhan akan muliakan kita. Kita yang tadinya biasa-biasa akan jadi luar biasa. Karena Tuhan punya rencana indah buat saudara dan saya. Jadi jangan membatasi Tuhan. Selalu saya katakan, kita orang yang terbatas, cukup kita yang terbatas. Tuhan tidak terbatas. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Yang kedua kita belajar nubuatan firman Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, itu pasti terkonfirmasi. Itu pasti tergenapi. Itu pasti terjadi. Amin. Dan yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan bisa memakai siapapun. Orang yang hina sekalipun, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam rancangan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.